saudara, apa kabarnya? Saya berdoa kita semuanya baik, dijaga Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan luar biasa. Amin. Nah saudara, sekarang saya ada di Hotel Fatma, tepatnya di Kota Bandung. Dan kalau kita lihat di belakang saya itu ada pemandangan yang indah. Ada gunung, ada perkebunan, dan sangat mempesona ya, sangat indah. Dan sebelah kiri saya ini kolam renang anak-anak ya. Dan saya bersyukur saya ada tempat ini untuk bisa refresh dan menyembah Tuhan. Dan besok juga kita akan ada baksos di Kota Bandung. Makanya kita nginap before supaya kita bisa menyembah Tuhan dan berdoa sekaligus menikmati anugerah Tuhan. Oke, saya langsung akan masuk ke dalam firman yang saya akan sampaikan. Dan hari ini saya akan sampaikan untuk pesan Tuhan, firman Tuhan yang bermakna profetik tentang apa yang akan terjadi ke depan. Nah, saya mau katakan bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sebenarnya sesuatu yang akan terjadi tidak baik ya. Karena ini memang menjadi sebuah hal yang harus kita doakan, karena ini pesan Tuhan. Jadi di akhir zaman ini kita harus mempersiapkan diri loh, lebih fokus sama Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh, karena ke depan nanti sesuatu tidak baik. Kalau kita lihat sekarang apakah baik? Tidak baik juga kan. Makanya kita berdoa supaya kita percaya sesuatu yang tidak baik itu berubah menjadi baik. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar ya. Kita bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik ya. Nah, ini yang penting sekali, karena memang hari-hari ini yang penting harusnya kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya aminkan dan saya percaya Tuhan akan datang segera yang kedua kali. Amin saudara ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Saya kasih contoh sesuatu dulu, cerita, supaya kita bisa mengerti alur apa sih yang sedang saya mau katakan ini. Jadi begini saudara, 2019 kita pulang dari profetik untuk India. Waktu itu Tuhan suruh kita ke India. Dan setelah pulang saya tuh 1 bulan nggak bisa tidur, tepatnya bulan Oktober itu saya kurang bisa istirahat. Saya merasakan ada sebuah kegelisahan yang sangat mendalam. Saya sempat nangis terus, saya sempat merasakan kok ada sesuatu yang tidak beres ini. Dan saya cek dan tanya Tuhan, dan Tuhan cuma bilang, nak, puasa Esther. Akhirnya saya bawa pasukan dan kita semua puasa Esther bersama-sama. Kurang lebih 70 orang ikut puasa Esther pada waktu itu. Nah, waktu puasa Esther, penyembahan terjadi, hadirat Tuhan terjadi. Itu saya merasakan sekali kemuliaan Tuhan turun. Dan di situ Tuhan bilang, tahun 2020 akan terjadi 3 bencana besar. Bencana alam atau virus ini. Terus yang kedua adalah bencana politik seperti Amerika terjadi sekarang, terjadi penjarahan, terjadi kerusuhan. Dan yang ketiga terjadi adalah bencana ekonomi seperti yang terjadi sekarang. Yaitu ekonomi terjadi krisis di mana-mana. Nah, waktu itu saya sempat sampaikan ke beberapa orang tentang hal ini. Dan kita minta doa sama-sama. Cuma mungkin karena belum mengalami, banyak orang yang gak trust. Banyak orang yang gak percaya. Dan mungkin Pastor Joy 2020 tahun yang oke kok. Pastor Joy tahun 2020 tahun yang luar biasa. It's okay. Karena mungkin mereka mendapatkan hal itu. Tapi saya beda. Tapi hati saya merasakan tidak enak sama sekali. Dan benar, Desember China, Wuhan kena COVID-19. Dan Januari, dan saya pulang dari Israel. Saya masih ingat sekali, Februari saya ke Israel. Dan pulang, Tuhan bilang jelas, persiapkan diri nak, akan terjadi goncangan yang besar. Dan benar, sampai hari ini goncangan terjadi. COVID-19 ada di mana-mana, krisis di mana-mana. Dan apa yang terjadi, kita mengalami juga. Nah, waktu itu saya mengalami, dan saya sampaikan banyak orang mungkin tidak percaya karena memang mereka berpikir nggak mengalami. Seperti contoh seperti ini aja.
98 terjadi kerusuhan. Kalau ada hamba Tuhan di 97 menyatakan ada 98 kerusuhan, mungkin banyak nggak percaya. Apa sih lu 97 aja Indonesia aja aman-aman aja kok, nggak ada terjadi masalah apapun ya gitu. Semuanya beres kok gitu. Kok lu bilang terjadi kerusuhan? Tetapi setelah 98 terjadi kerusuhan, ya kan? Banyak orang mulai berdoa, mulai percaya. Nah kalau sekarang kita ngomong, doakan Pak Jokowi loh, doakan Indonesia loh, jangan sampai terjadi kerusuhan lagi. Oh kita percaya itu karena pernah mengalami. Nah sama sekarang, waktu itu saya ngomong belum orang percaya karena belum mengalami. Nah sekarang sudah mengalami, nah apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang saya dapatkan. Ke depan akan terjadi bencana yang lebih besar. Yang pertama adalah terjadi bencana mutasi virus COVID-19 yang lebih mengerikan lagi. Jadi kita harus berdoa supaya ini tidak terjadi. Yang kedua pasti terjadi krisis ekonomi. Dan yang ketiga akan terjadi gesekan antara bangsa dengan bangsa yang bisa menimbulkan peperangan. Dan yang keempat akan terjadi kelaparan dan kerusuhan politik yang lebih mengerikan lagi. Nah ini harus kita lakukan apa supaya itu tidak terjadi? Apakah saya mau terjadi? Tidak mau. Tapi saya dapat dari Tuhan akan terjadi sesuatu hal seperti itu. Dan saya sampaikan hal ini supaya menjadi bagian untuk doa kita sama-sama. Karena kita sekarang sudah mengalami kan. Dan ini harus menjadi sebuah doa sama-sama. Nah ini yang akan menjadi hal supaya kita melakukan bersama. Mari kita buka Daniel pasal 10 ayat 1, 2 dan 3. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Jadi Daniel nama lainnya adalah Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Jadi Daniel mendapatkan penglihatan dan firman atau pesan Tuhan tentang kesusahan yang besar. Kalau diaplikasikan sekarang, apakah ada Daniel zaman sekarang? Ada dong, pasti. Ada nabi-nabi Tuhan, ada orang yang punya karunia mendengar suara Tuhan. Dan saya pun mendapatkan itu. Daniel mendapatkan sesuatu kesusahan yang besar, penglihatan dan firman. Kalau diaplikasikan sekarang, mungkin banyak orang yang mendapatkan hal itu. Kesusahan yang besar akan terjadi. Cuma Daniel punya hal yang bisa mengubah hidup. Nah kita akan belajar dari Daniel ini. Apa? Ayat yang kedua. Pada waktu itu aku itu Daniel berkabung 3 minggu penuh. Nah waktu kita melihat itu akan terjadi sesuatu yang tidak baik terjadi, harusnya kita punya hati seperti Daniel. Apa itu berkabung? Apa sih berkabung? Kita sacrifice, minta belas kasihan Tuhan. Apa sih berkabung? Kita minta Tuhan menunda semuanya. Jangan tiadakan. Saya nggak tega loh. Mungkin hari-hari orang bilang, Pastor cuma ngada-ngada. Silakan aja, buktinya COVID-19 ini banyak orang meninggal. Saya nggak tega. Sebagai hamba Tuhan, kalau saya lihat teman saya meninggal, saya melihat orang tua, saya melihat istri, suami, anak yang punya keluarga meninggal, saya nggak tega. Saya nangis, saudara. Tapi banyak orang yang masih, ya udahlah, tenang-tenang aja lah, ya udahlah, fun-fun aja. Nggak bisa. Ini waktunya sudah harus kita effort. Ini waktunya harus kita ambil bagian ini dan kita minta Tuhan untuk Tuhan bisa memulihkan. Karena firman itu katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Anda dan saya orang benar, orang yang ditebus Tuhan, punya kuasa. Amin. Kita harus bisa mengubah keadaan. Jangan tenang, jangan santai. Kita puasa, kita menyembah, kita berdoa. Saya tahu memang banyak orang yang sudah capek. Mungkin banyak orang yang sudah lelah. Tapi kita nggak bisa. Di hari-hari sekarang capek dan lelah. Waktunya bangkit. Waktunya beriman. Ya? Waktunya action. Lalu saya pada masa COVID, saya tuh baksos bersama dengan teman-teman. Kita action. Kita itu sama-sama baksos. Kita action. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena banyak orang nggak bisa makan waktu kemarin-kemarin.
Dan ke depan apakah terjadi sesuatu yang lebih mengerikan? Iya, kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk berpuasa seperti Daniel. Nah, Daniel berpuasa 21 hari. 7 kali 3. 7 itu berbicara kesempurnaan Tuhan. Angka 7 bagi orang Israel itu penting sekali. Orang Yahudi penting. 7 roh Tuhan. 5 roti tambah 2 ikan 7. Ya kan? Tembok Yeriko diputerin 7 kali ke hari yang ke-7. Hari 7. 7 hari penciptaan. Nah, Daniel 7 hari kali 7. Jadi puasa Daniel bukan 10 hari ya. Puasa Daniel itu 21 hari. Daniel minta Tuhan belas kasihan. Apa sih 7 kali 3? 7 berbicara tentang pemulihan. 7 bicara tentang pemutarbalikan keadaan. 7 berbicara tentang kesembuhan. 7 bicara tentang Tuhan yang bertindak. Jadi 21 hari itu kita mengerti bahwa Tuhan sedang memutar balikan keadaan. Apa yang dilihat Daniel, dia minta Tuhan jangan terjadi. Tuhan jangan izinkan itu terjadi. Dan bisa terjadi nggak? Apa yang kita doa Tuhan kabulkan? Bisa sekali, sangat bisa. Makanya ini waktunya. Kalau saya mendapatkan penglihatan sesuatu tidak baik, mungkin ada nabi-nabi Tuhan yang lain, mungkin ada hamba Tuhan yang lain. Saudara jangan diam, ini waktunya. Ambil puasa Daniel. Kalau nggak bisa puasa Daniel, puasa Esther. Kalau nggak bisa puasa Esther, puasa 40 hari. Puasa Daniel itu seperti apa Pak? Kalau kita lihat ayat yang ketiga, makanan yang sedap tidak aku makan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak boleh sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi Daniel tidak makan sedap. Ya, sayur aja. Sayur buah. Gak boleh telur ya. Gak boleh yang enak-enak. Ya. Kuah campur, micin campur semuanya. Wah itu enak saudara. Ya kan? Itu gak ada effortnya. Seperti makanan yang gak sedap. Daging pasti gak boleh. Daging apapun, ikan, ayam, sapi, babi pasti tidak boleh ya. Minuman-minuman yang enak mah nggak boleh, air putih aja. Anggur tuh di situ bicara anggur tuh ada semua minuman nggak boleh, air putih aja. Belajar seperti Daniel. Berurap itu artinya apa? Ya dia banyak sekali berdiam diri, effort, banyak sekali untuk tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang fana dalam dunia ini. Banyak berdoa. Ya. Pak kalau nggak bisa puasanya, puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Esther juga membela bangsanya. Kalau nggak bisa Pak puasa 40 hari. Sekali makan aja sehari. Misalnya makan jam 3, besok buka jam 3. Ya. Itu. Tapi kalau nawar-nawar terus ya susah. Hari-hari ini kita nggak bisa nawar-nawar. Kita harus waktunya bergerak. Mungkin sudah udah puasa dari kemarin, ayo puasa lagi. Sama-sama. Saya udah puasa ini hari yang ke 15 ya, kalau nggak salah ya. Dan mungkin nanti kita akan masuk ke puasa Esther. Karena hati saya hari-hari ini gelisah saudara. Hati saya merindukan pemulihan. Merindukan sesuatu yang Tuhan ayo pulihkan. Saya nggak tega saudara. Terus terang sebagai hamba Tuhan, kita nggak bisa teori sekarang. Teologi begitu banyak, harus begini, harus begini, harus begini. Oke bagus. Ya. Saya suka juga dengan hal-hal yang teologi, hal-hal yang sifatnya membangun karakter, membangun semuanya. Tapi kita jangan tinggalkan hal-hal yang sifatnya profetik, pesan Tuhan. Ya, kita penting, kita harus mengerti ini hari-hari yang penting, hari-hari yang sangat krusial, di mana pertandingan antara hidup dan mati antara manusia sangat cepat sekali. Hanya bisa ketemu orang, besok bisa meninggal. Bayangin aja. Kalau tahun depan lebih mengerikan, apa yang terjadi? Sama-sama punya hati yang untuk pemulihan bangsa ini. Mungkin kita sudah terlalu banyak berkat Tuhan. Kita lupa akan sacrifice ya. Banyak sekali ya hari-hari kalau saya mungkin melihat banyak orang Kristen cuma cari berkat dan mujizat. Tapi waktunya untuk sacrifice mereka nggak mau. Nah sekarang Tuhan dengan kejadian ini mungkin mengajarin kita, ayo dong nak, ayo dong anakku, sama-sama. Kamu mau sesuatu perubahan, lakukan.
tapi sama-sama gitu loh ya. Jadi Tuhan mau kita hati yang rindu pemulihan, hati yang rindu perubahan. Kita sama-sama punya hati yang rindu untuk supaya tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak baik ke depan. Saya percaya memang banyak hal yang akan terjadi, tapi Tuhan bisa melihat, memutarbalikkan keadaan. Ya Tuhan yang hebat, ya Tuhan yang luar biasa ya. Mari saya encourage semua kita punya hati yang sama-sama. Kita ambil puasa Daniel, kita ambil puasa Esther, kita ambil puasa 40 hari, atau terus kita pujian penyembahan, kita datang kepada Tuhan. Karena 5 hal ini penting sekali. Doa, ya kita berdoa sama-sama. Puasa, kita puasa. Ujian penyembahan, nyembah Tuhan, cari wajah Tuhan. Keempat, kasih, tolong, menabur, baksos, memberi. Yang kelima, unity, satu dengan dia, jangan kita sama-sama. Apakah bisa berubah? Bisa. Ini waktunya. Daniel mendapatkan itu dan dia mengambil keputusan untuk berkabung. Apakah hari ini ada Daniel di akhir zaman ini? Saya percaya ada. Saudara saya pun juga sudah puasa ini beberapa hari ini. Tapi saya mau katakan, ini bukan buat saya. Di Bandung makanan enak. Saya waktu lihat makanan di Bandung, aduh rasanya pengen makan semuanya. Tapi saya tahu, untuk apa saya makan semua, tapi kenyataannya ke depan semuanya akan tidak baik. Mendingan saya susah sekarang, mendingan saya mengalami sacrifice, menolong berdoa, menolong orang, lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ke depannya berubah. Tuhan lagi mencari orang-orang yang punya hati. Apakah Tuhan nggak bisa merubah? Oh sangat bisa. Nggak meniadakan COVID, sangat bisa. Hari COVID diberhentikan Tuhan, sangat bisa. Hari ini ekonomi dipulihkan, sangat bisa. COVID dihancurkan Tuhan, COVID ditiadakan Tuhan, sangat bisa sekali. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus melakukan itu? Cuma satu yang Tuhan, apakah kita mau berkorban untuk bangsa? Untuk bangsa-bangsa, apakah kita mau berkorban? Bagi Tuhan sangat mudah. Tapi yang Tuhan lihat itu kita hanya kayak Sodom dan Gomora. Apakah Tuhan nggak bisa hancurkan Sodom dan Gomora? Tidak, bisa aja. Tuhan nggak. Kenapa Tuhan hancurkan? Karena Tuhan melihat di sana nggak ada orang yang mau berdoa, nggak ada orang yang mau berdiri buat bangsanya. Abraham sampai nego sama Tuhan. Makanya saya mau katakan sama saudara, semuanya di tangan kita. Kita minta belas kasihan. Firman Tuhan katakan, dua orang benar besar kuasanya, saudara dan saya orang benar. Yuk, saya encourage saudara, sama-sama kita ambil puasa Daniel, ya, puasa Esther atau puasa 40 hari, sama-sama kita berdoa supaya kedepannya semuanya tidak terjadi apapun juga. Saya percaya saudara, semuanya akan baik. Ini penglihatan yang saya lihat. Tapi saya mau katakan sama saudara, tahun lalu saya juga melihat mungkin banyak orang nggak percaya. Di tahun ini saya berdoa supaya banyak orang yang mengerti ini rencana Tuhan, bahwa kita harus sama-sama berdoa, membela kota, membela bangsa, teman semuanya. Marilah kita sama-sama punya hati seperti Daniel. Waktu ada sesuatu yang kita mendapatkan, kita ambil itu, sacrifice kita, dan kita lihat akan memulihkan semua. Kalau kita cuma puasa untuk cari mobil, cari pacar, rumah, Gunung Kawi juga sih, itu nggak usah puasa tuh, hal seperti itu juga bisa. Puasa bukan untuk hal itu, tapi kita puasa untuk semua kesejahteraan bangsa. Itu baru benar. Puasa untuk matikan daging, puasa untuk perubahan karakter kita. Jangan cuma puasa cari berkat, nggak ada efeknya. Dan Tuhan nggak suka begitu. Tuhan mau hari-hari ini, momen-momen ini, cari Tuhan, bawa dirimu, kejar Tuhan, dan lihat semuanya akan baik. Oke saudara, saya Pastor J. Israel dari Bandung. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita semua, dan saya encourage, yuk sama-sama kita rubah sejarah, kita rubah keadaan, kita rubah semuanya, dan minta Tuhan yang merubah, bukan kita. Oke saudara, jadi itu aja pesan firman Tuhan hari ini. Jadilah Daniel akhir zaman.
dan hidup untuk bangsa, perubahan. Dan saya berdoa kita semuanya akan melihat kemuliaan Daniel, Esther, Yusuf, David, Daud, bahkan Tuhan Yesus. Semuanya sacrifice untuk semua orang. Soalnya nggak bisa, mungkin nggak bisa kasih A, B, C begitu banyak. Kita punya kekayaan seperti apa? Tapi hanya doa kita, puasa kita, hati kita, pujian penyembahan kita berikan, kita akan bisa menang. Tapi tetap harus mengasihi loh ya, tidak boleh pelit ya. Dan saya berdoa semuanya diberkati Tuhan. God bless you, semuanya sehat. Amin.